Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Sekarang gini, sejak kapan kata tanya bisa menjadi tameng sakti untuk menghindari delik pencemaran nama baik? Dungu kalau ada sarjana hukum yang membolehkan menggunakan kata-kata apapun, termasuk kata hinaan yang menyinggung dan terhindar dari pidana. Asalkan ada kata tanya, jangan menormalisasi kata hinaan dibalut dengan tanda tanya. Bahwa Yayasan Novi atau Pratiwi Novianti atau diduga telah melakukan pencucian uang. Jadi keinginan Firdaus Oil ini, gengs, kalau dia jadi pengacaranya Novi, itu nggak boleh lagi ada pengacara lain yang boleh ngebantu Novi gitu. Kan ini kocak gitu. Dan ini sedikit saran dari gua ya untuk seluruh asosiasi advokat seluruh Indonesia. Tolong ya, sebelum kalian tuh mengeluarkan lisensi, harap ada tes psikologi dulu deh. Nanti yang ditakutkan tuh outputnya kayak pengacara dukun ini, kayak si FA gitu loh. Apa yang lagi yang dipermasalahkan? Kalau Kok sebenarnya apa? ada yang menyelenggang, tangkap itu yang menyelenggang. Nih tangkap nih Wawa nih, tangkap. Apabila ada yang mengambil uangnya Agus, tangkap itu yang mengambil uangnya Agus. Itu adalah untuk Agus, bukan untuk si W, si itu, si itu, si itu. Ah, jelas kan? Ini nih yang pakai uangnya Agus. Halo guys, balik lagi bareng gua Katakan Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas soal kasus drama Agus yang belum selesai-selesai hingga saat ini, gengs. Udah mau tahun 2025 tapi masih pembahasannya Agus lagi. Nggak tahu kapan Kemensos ini mempertemukan mereka semua ya, dipertemukan untuk perdamaian kasus Agus ini, karena udah merembet kemana-mana ini, gengs. Udah nggak terkendali lagi. Kalau kita ngelihat sekarang ya, Kemensos kayaknya kewalahan juga ya. Pokoknya udah makin ribet lah ya. Kemarin pengacara dukun Firdaus Oil mengaku sebagai kuasa hukum dari Novi. Habis itu beberapa hari kemudian dia tuh mundur karena merasa kecewa, disebabkan karena si Novi ini bertemu dengan pengacara lain juga gitu. Itulah ribetnya kalau ngajak pengacara dukun ya, gengs. Lah dia nih siapa gitu loh. Setelah dia ngaku jadi PH-nya Novi, pokoknya nggak boleh ada pengacara lain yang ikut campur dalam urusan Novi ya kan. Jadi keinginan Firdaus Oil ini, gengs, kalau dia jadi pengacaranya Novi, itu nggak boleh lagi ada pengacara lain yang boleh ngebantu Novi gitu. Kan ini kocak gitu. Gue juga udah curiga, gengs. Kemarin sebelum diajak Pablo untuk membantu kasus Agus dan Novi ini, dia sok bijak bikin video-video ya kan, ngebela Novi segala macem. Ternyata ada tujuannya, gengs. Dia tuh pengen banget ikut terlibat dalam kasus ini. Kalau udah terlibat, wah kesempatan dia bikin huru-hara. Si pengacara dukun ini 11-12, gengs, sama si FA ya. Aduh, gue juga heran nih. Gue kira dia tuh udah sembuh ya. Ternyata setelah masuk dia ngaku jadi pengacara Novi. Benar kata gue, bikin huru-hara. Ternyata dia tuh cuman pengen nimbrung di kasus ini. Belum juga tanda tangan jadi pengacara Novi. Beberapa hari kemudian dia menyatakan mundur. Kan kocak ini orang. Alasannya itu kecewa karena si Novi ini ya dikiranya cari pengacara lain gitu. Jadi si pengacara dukun ini pengennya dia sendiri pengacara si Novi gitu loh. Ya gue tahu lah tujuan dia itu pengen jadi sorotan lah ya, satu-satunya pengacara yang menghadapi beberapa pengacara lawan gitu kan, biar dikira hebat lah. Nggak taunya sekarang dia gabung ngebela si Agus. Kan kocak gitu namanya. Pertanyaan gue nih, gengs, apakah pengacara dukun Firdaus Oil ini berpotensi melanggar kode etik gitu? Itu, gengs, gimana menurut kalian? Gua rasa, gengs, si AL ini setelah mendapatkan kritikan dari Hotman Paris ya, bahwa apa yang dilakukan si AL ini sudah kelewat batas gitu ya terhadap Novi, dan akhirnya Bang Hotman juga mendukung Novi untuk melaporkan si AL ini biar jerak, gengs. Dan apa reaksi si AL ini, gengs? Dia mengelak, gengs, mengelak seolah-olah dia itu hanya bertanya gitu loh. Ya, ini mah sama kayak Erdilau ya. Setelah memfitnah-fitnah ya, menggebu-gebu, akhirnya berkelit lagi bahwa dia tuh hanya bertanya. Ini kocak sih orang ya. Sekelas pengacara tapi nggak ada etika berbicara gitu. Ini benar-benar memalukan. Dia tuh nggak mikir dia punya anak perempuan ya kan. Sekarang yang dilawan dia, yang difitnah-fitnah dia adalah perempuan juga. Dia nggak mikir nanti suatu saat akan berbalik ke anaknya gitu. Dan gini, gengs, anaknya juga aja ngelihat kelakuan Agus katanya aneh gitu ya. Coba kita lihat ya. Anaknya si AL ini aja mengatakan kalau Agus ini aneh gitu. Baik, tapi Agus ini ya agak
karena kalau pandangan aku karena dia aneh, jadi orang banyak ngebully dia. Tapi masa aku harus ikutan ngebully dia kan enggak kan? Ya udah gitu. Anaknya aja tahu kalau si Agus tuh memang aneh gitu loh. Sudah dibantu tapi malah ngelunjak sama orang yang udah ngebantu. Ada reaksi si AL ini ketika akan dilaporkan ya. Kalau gua sekilas ngelihat ekspresi dari raut wajahnya itu memang dalam pikirannya tuh, dalam hatinya dia ada ketakutan juga gitu. Tapi dia selalu berkelit bahwa dia itu bukan menuduh tapi bertanya gitu. Ya, kita semua udah tahu lah ya. Itu ilmu RD Lau. Kalau lu salah ya udahlah, gak usah cari pembelaan ya, akuin aja salah gitu. Kita buktikan aja di pengadilan ya, pakai kursi roda itu ya. Nanti jangan sampai alasan-alasan cuci darah lagi. Nih gengs, dia dengar akan dilaporkan Novi. Kita kalau lihat Ya, dari lucu aja ya, berarti wajahnya menunjukkan gitu? bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, Dibilang sorry ya, saya bukan Hotman itu dia masih cetek katanya. gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada takut. kata apakah. Takut nih ya. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, Lu sendiri ya ngomong, lu punya saya buktinya, itu sudah wali jelas kota dari lagi. awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Ya, kalau pernyataan misalnya saya bilang Jokowi Urus aja kesehatan lu misalnya tuh. koruptor, itu adalah sebuah pernyataan, berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau enggak? Saya nggak tahu, karena saya bertanya, apakah? Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, Kerupuk. berasa tahu dan dia ngomong sembarangan gitu loh. Ya kalau saya bilang, oh saya tahu nih. Ini ada sebuah video ya. Ini anggotanya si AL juga nih. Ketika live ya mungkin banyak juga yang menghujat ya. Ternyata kerjaan mereka juga memeras, gengs. Ya, pekerjaan mereka tuh suka memeras ya. Nih, kita lihat bersama-sama. Tapi kalau somasi, karena kan sedikit somasi. Enggak, kalau lu nggak somasi karena lu kan nggak punya apa-apa. Kan somasi kan orang kaya doang. Somasi. Jadi begini netizen ya. Kan kami anggap bisa mengganti kerugian, misalnya dia memiliki kekayaan di atas 2 miliar. Nah, ada rumah mewahnya mau disita, mobilnya disita, itu yang kami somasi. Tapi kalau orang-orang miskin tidak punya apa-apa, nggak kami somasi, karena percuma, diperas juga kalian kering. Udah diperas kalian kan daun kering itu diperas, nggak ada airnya. Nah, si Novi kan montok nih, ada yang sarang, kami peras, ada itu airnya. Lumayan kan 1 M, bagi-bagi kami nanti. Jadi ya itulah gengs. Jadi dari sini aja udah jelas ya. Ini komplotan mereka nih. Jadi ada tujuannya lah ya. Si AL ini menyerang Novi dan Densu ya untuk apa? Untuk diperas gitu loh. Mengancam-ngancam akan somasi, akan melaporkan segala macam ya kan. Tujuannya ya itu gengs. Ya begitulah gengs. Gua nggak bisa berkata-kata lagi dengan kasus ini ya gengs. Kasian Kak Novi gengs. Gue juga sebenarnya kasihan sama si Agus. Tapi lihat sendiri lah ya, Agusnya sendiri yang nggak tahu diri. Ini gengs, kita lihat kondisi Agus sekarang ya. Katanya lagi drop nih ya, nggak bisa bangun, susah bangun ya. Aduh Agus ya. Lu harusnya sibuk pergi ke dokter. Ini malah sibuk bolak-balik ke media, bolak-balik ke TV, bolak-balik ke podcast. Sampai Pak Menteri aja heran ngeliat lu tuh. Ya kemarin udah dinasehatin, udah stop untuk bicara-bicara lagi di media. Sekarang
difokuskan aja untuk berobatnya gitu kan. Bukannya didengar omongan Pak Menteri, malah makin menjadi-jadi, gengs. Dia masih klarifikasi sana sini, ya, mencari pembenaran kalau dia tuh nggak bersalah. Ya wajar aja lo tuh dihujat sampai sekarang karena karena kelakuan lu sendiri gitu loh. Omongan Pak Menteri saja lu nggak gubris. Apalagi para netizen. Lu pengen para netizen seluruh Indonesia nggak menghujat lu, tapi lu sendiri yang nggak mau merubah gitu loh. Kalau lu masih berkoar-koar di media, ya netizen itu bukan malah simpati sama lu, tapi malah tambah gedek gitu loh. Karena gimana ya, setiap si Agus ini muncul di media itu kan selalu menyudutkan pihak Novi gitu loh. Si Agus ini masih ada dendam dalam hatinya gitu. Yang ditakutkan ini penyakit hati nanti ya. Ini ada apalah ya dengan nama Agus di Indonesia ini. Apa yang lagi yang dipermasalahkan? Kalau Kok sebenarnya apa? ada yang menyelenggang, tangkap itu yang menyelenggang. Nih tangkap nih, Wawa nih tangkap. Apabila ada yang mengambil uangnya Agus, tangkap itu yang mengambil uangnya Agus. Itu adalah untuk Agus, bukan untuk si W, si itu. Jelas kan? Ini nih yang pakai uangnya Agus ya untuk bayar hutang, untuk bayar sekolah, untuk bayar Tokopedia. Tuh ngomong tuh. Berani nggak Kalau lo? ada yang mau ngambil uang dari Agus itu, tangkap itu. Lihat tegas. Jangan main-main gitu loh. Nah kalau itu masih di aliran rekeningnya Agus, ya hormati tuh, kasih Agus. Tapi kalau ada yang coba-coba mengambil uang itu dengan memanfaatkan Agus, berarti yang memanfaatkan itulah pembuat pidananya. Ya sekarang kan jelas yang memanfaatkan siapa. Uang itu kan dari donatur, peruntukannya memang untuk pengobatan Agus, bukan untuk yang lain. Lalu bener ngomong. Nih, saya kasih uang ini ke Mas. Tapi uang itu diambil oleh orang lain yang bukan penyelenggara ataupun tidak ada kaitannya dengan pengobatan. Itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Karena amanah orang itu diberikan kepada penerima manfaat. Oke, setuju gua. Penerima manfaatnya siapa? Agus. Agusnya. Jadi kalau ada Wawa yang ngambil uangnya untuk bayar hutang gimana? Untuk penerima pemanfaatan uang itu untuk pengobatannya. Tapi ketika ada orang